Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hari ini masuk dari Yayasan Pesantren Islam yang saya hormati para madrasah Aliyah Islam, Bapak Ma'ruf Ansori MPD, yang saya hormati para guru-guru sekaligus yang menjadi penguji pada kesempatan hari ini, dan kepada Bapak Faiz Hamdan yang telah mengajari saya menyelesaikan amalan ini. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ibnu Rabbani, kelas 3 IPA 1. Saya berasal dari Labu. Saya dibimbing langsung oleh Bapak Faiz Hamdan. Terima kasih. Berkat beliaulah saya bisa menyelesaikan makalah yang berjudul pengaruh kecerdasan buatan AI terhadap pekerjaan manusia. Apa yang melatar belakangi judul makalah ini? Mengingat kemajuan teknologi yang sangat cepat tidak bisa dijauhkan dari seluruh masyarakat. Salah satu contoh teknologi yang ada di dunia ini adalah artificial intelligence. AI merupakan simulasi kecerdasan manusia yang dimasukkan ke dalam mesin atau program komputer agar memiliki cara berpikir seperti manusia. Kelebihan daripada AI adalah mengambil alih tugas biasa dan memusatkan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Namun kehadiran AI ini berpotensi menyebabkan pengurangan angkatan kerja dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Dari adanya latar tersebut dapat dirumuskan dua masalah. Pertama, apa itu kecerdasan buatan? Yang kedua, bagaimana kecerdasan buatan terhadap pekerjaan manusia? Masuk pada pembahasan yang pertama, kecerdasan buatan. Yang membagikan dua pokok pembahasan. Yang pertama, sejarah kepercayaan. Pada tahun 1990, seorang ilmuwan bernama Alan Turing menulis sebuah buku Thinking and Intelligence. Dalam bukunya, Alan Turing menyatakan menulis pernyataan jika manusia dapat bertindak dan berpikir, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama. Pada tahun 1960, Alan Turing menciptakan Turing test. Pada masa perang dingin 1973 sampai 1990, pemerintah dan korporat dengan memenuhi janjinya untuk menciptakan kemajuan pada AI. Dikarenakan keterbatasan komputer yang belum memadai, sehingga mereka gagal untuk memenuhi janjinya untuk menciptakan kemajuan pada AI. Pada akhir abad 90, kebanyakan AI yang baik, banyak milestone yang dicapai AI selama tahun 90-an, seperti Deep Blue yang dikeluarkan IBM mampu mengalahkan pemain catur berkelas Garry Kasparov. Pada milenium 2000-an, AI mulai mengalami diversifikasi dalam pemanfaatannya, seperti memberikan mobil secara otomatis dan menganalisis prediksi cuaca bencana di masa depan. Pembahasan yang kedua, pengertian AI atau kecerdasan buatan adalah suatu turunan dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara menggunakan mesin yang cerdas serta memiliki kemampuan penerapan yang manusia dan dapat melakukan pekerjaan yang lebih. AI dapat melakukan tersebut karena menerapkan metode learning, yaitu suatu algoritma yang memiliki kemampuan belajar dan melakukan tugasnya tanpa harus adanya instruksi dari pengguna. Pengaruh kecerdasan buatan AI. Saya juga membagi dua pokok pembahasan pada masalah yang kedua kali ini. Pertama, satu, pengaruh positif. Memiliki banyak dampak baik seperti meningkatkan efektivitas kerja
kerja. Sistem kesempatan cenderung bekerja akurat dan kesalahan yang oleh kelelahan kecerobohan dan yang dapat integrasi dengan AI bidang industri. Dalam bidang industri telah mengambil alih fungsi bagian organisasi. Kedua, bidang politik, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, AI dapat memberikan analisis keuangan dan memberikan prediksi dan saran terhadap rencana strategi ekonomi di kemudian hari. Bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, AI digunakan untuk membantu tenaga medis dalam memberikan penanganan kepada pasien. AI dapat membantu proses penanganan medis yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat seperti sinar UV, radiologi, tembakan dan lain-lain. Bidang pendidikan, AI dapat membantu proses pembelajaran yang ada di sekolah dan juga penilaian serta absensi yang dapat membantu guru dalam mengolah hasil data rapor siswa. Bidang politik. Dalam bidang politik, AI dapat membantu jalannya pemerintahan seperti di negara China. AI digunakan untuk melakukan pengawasan di berbagai aturan terhadap warganya sendiri. Bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, AI digunakan untuk membuat sistem peralatan yang tercanggih seperti rudal, drone, dan lain-lain. Dalam bidang kepolisian, dalam bidang ini AI digunakan untuk mengawasi lalu lintas yang ada di Indonesia dan sistem e-tilang. Dalam bidang bahasa dan seni, AI dapat melakukan berbagai hal-hal yang umumnya hanya bisa didapat dari ide dan pemikiran manusia. AI ini dapat menghasilkan karya seni seperti lukisan maupun karya sastra bahasa. Di bidang kehidupan sehari-hari, AI juga berperan untuk memudahkan manusia melakukan aktivitasnya seperti mesin pembersih otomatis, Google Translate, dan lain-lain. Dua, pengaruh negatif. AI yang menunjukkan dan memberi manfaat bagi banyak orang. Namun saat ini umumnya belum memiliki potensi ancaman besar bagi umat manusia. Untuk saat ini, AI yang mungkin dihadapi diantaranya yaitu kehilangan pekerjaan. AI dan pekerjaan manusia dalam beberapa bidang seperti manufaktur, transportasi, dan perbankan. Kedua, keamanan data. Semakin banyak data yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem AI, maka semakin besar pula risiko keamanannya. Ketergantungan. Penggunaan AI dapat membuat kita terlalu bergantung pada teknologi ini dan mengabaikan kemampuan manusia itu sendiri. Bias dan etika. Sistem AI dapat memiliki bias yang tidak disengaja. AI dalam beberapa kasus dapat menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan dari sistem penanganan yang tidak terkendali, penggunaan teknologi autonomous weapon, atau penggunaan data tanpa persetujuan. Baik, sampai pada terakhir kesimpulan. Pertama, AI merupakan suatu turunan komputer yang memiliki kemampuan penalaran selain manusia dan dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, kecerdasan buatan memang dapat berjalan dengan manusia, namun pada dasarnya ini dibuat kemudahan bagi manusia.
Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.